Selamat berjumpa kembali bersama Mbah Darmo di acara Jagate Lelembut. Persembahan Radio Swadesi FM 1078. Cerita dikirim oleh Nur Rohman. Untuk menjaga privasi dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka untuk nama dan tempat kami samarkan. Kalaupun ada nama dan tempat yang sama dengan tempat Anda, itu hanyalah kebetulan semata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak orang tidak percaya dengan adanya alam gaib. Banyak orang tidak percaya dengan adanya alam selain alam manusia. Padahal sesungguhnya alam gaib dan alam selain manusia ada di sekitar kita, bahkan berdampingan dengan kita. Berikut ini sebuah cerita yang berjudul Kancaku Jim. Akan menunjukkan salah satu bukti bahwa mereka memang ada dan ada di sekitar kita. Suatu hari di suatu desa yang bernama Desa Sawunggaling, ada di sebelah sisi selatan kota Yogyakarta. Di sana tinggal seorang pemuda bernama Yusuf, di mana pemuda itu ditinggal ibu dan bapaknya ke Jakarta karena ada acara hajatan di tempat pakdinya. Yusuf memutuskan untuk tidak ikut di acara keluarga tersebut karena dia harus menyelesaikan skripsinya yang tinggal di tahap akhir. Kisah ini terjadi pada tahun 1998, tepatnya di bulan April. Ketika itu malam telah tiba. Suhu udara mendadak dingin tidak seperti biasanya. Yusuf pun gelisah dan akhirnya memilih tidur. Udara malam hari ini cukup dingin sekali, tidak seperti biasanya. Ada apa ya? Sudahlah, paling ini cuma imajinasiku saja. Cuman halusinasiku saja yang karena ditinggal ibu bapak sendirian di rumah. Aku kan memang biasa bertiga sama bapak dan ibu. Tapi kali ini aku memang harus sendiri karena memang tugas akhir yang harus segera aku selesaikan dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Ya sudahlah, malam sudah terlalu gelap. Aku mau tidur dulu, capek. Seharian bolak-balik dari kampus. Dengan badan yang sangat lelah, Yusuf pun akhirnya mengabaikan segala macam rasa yang ada di sekitarnya. Namun aneh, ketika lewat tengah malam, tiba-tiba Yusuf terbangun karena seperti ada sesuatu yang menyentuhnya. Mas, siapa kamu? Jangan kaget gitu toh. Mosok didatangin cewek cantik malah kaget. Kata seorang perempuan yang sangat cantik yang duduk di samping pembaringan Yusuf. Yusuf pun bingung. Perasaan pintu semua sudah kukunci. Tapi kenapa ada kau yang masuk? Tenang mas, meskipun pintu sudah kau kunci rapat, tapi aku tetap bisa masuk. Karena aku bukan sebangsamu. Aku bukan bangsa manusia. Hah? Bukan bangsa manusia. Lalu kau ini apa? Tenang dulu mas, tenang dulu. Diminum dulu ini ya, diminum air putihnya. Kata si perempuan cantik sambil menyodorkan segelas air minum. Tanpa pikir panjang, Yusuf pun langsung meminum air putih satu gelas itu sampai tandas. Merasakan seperti segar sekali. Meskipun telah dirasa-rasakan airnya terasa sedikit amis. Tapi Yusuf tidak memperhatikan hal itu. Siapa namamu? Setelah agak tenang, Yusuf pun bertanya. Namaku, aku Wahyuni. Aku dari alam jin. Mendengar kata-kata alam jin, Yusuf yang setengah penakut ini pun kaget setengah mati. Mas, buat jangan ekspresi ketakutan seperti itu toh. Kalau ekspresinya ketakutan seperti itu kan malah seperti tokoh film dalam Sri Mulat loh. Yusuf pun terheran-heran sambil terlongong-longong. Yusuf pun berkata, aneh, masa alam jin kok bisa nonton Sri Mulat? Jangan salah, meskipun aku itu makhluk alam jin, tapi aku bisa juga kok menonton film. Aku juga tahu ada televisi-televisi seperti di Indonesia, seperti ada televisi nasional, televisi lokal. Bahkan aku tahu, aku sering juga mendengarkan radio Jos. Makin aneh dia. Kok bisa ya? Dalam hati Yusuf pun berkata. Dan yang lebih mencengangkan Yusuf lagi, kamarnya yang semula sebelum dia tidur itu berantakan seperti kapal pecah, tiba-tiba menjadi rapi serapi mungkin. Siapa tadi yang menata kamarku? Aku mas, aku yang menata kamarmu. Masa cowok kamarnya seperti kapal pecah? Biasanya cowok itu rajin loh kalau di bangsaku. Aku kan juga kuliah seperti mas. Cuma aku tinggal nunggu untuk wisuda saja. Karena aku sudah selesai. Mas Yusuf masih skripsi tahap akhir kan? Loh, masa sih Yun alam gaib bisa kuliah? Jangan salah mas, di alamku sana juga ada kampus loh. Di alamku sana juga ada sekolah, juga ada SD atau sekolah dasar, ada SMP, SMA, bahkan perkuliahan. Aku pun sekarang kuliah di UNJ. Apa itu UNJ? UNJ adalah Universitas Negeri Jim. Hah? Universitas Negeri Jim? Iya mas, kan bedanya sama manusia itu kan cuma M sama J. Kalau di bangsa manusia kan ada namanya sumber
daya manusia atau SDM. Lah kalau di tempatku juga ada, namanya juga sumber daya gym atau SDG. Oh begitu ya? Iya. Sejak saat itu Wahyuni dan Yusuf pun akrab sekali. Mereka berdua sering bercakap-cakap dan sering berbagi cerita. Bahkan suatu hari Yusuf pun mengajak Wahyuni ini untuk jajan meyam ke tempatnya Pak Sar yang ada di sebelah utara lapangan sepak bola waktu itu. Wahyuni begitu senangnya berteman dengan Yusuf. Hingga tetangga-tetangga Yusuf pun menganggap Yusuf ini orang yang aneh. Mungkin Yusuf ditinggal bapak ibunya selama 1 minggu ini sudah gila kali ya. Kenapa gitu Kang Pras? Kok sampean bisa bilang kalau Yusuf gila? Lihat saja itu Yusuf. Beberapa hari ini dia ngomong-ngomong sendiri, jalan ngalor ngidul sendiri. Bahkan jajan mie ayam di tempatnya Pak Sar itu loh. 2 porsi, minumnya juga 2 gelas. Habis. Padahal biasanya dia cuma habis 1 porsi. Ya mungkin saja Mas Pras. Kan si Yusuf ditinggal sama bapak ibunya toh ke Jakarta. Lah mungkin dia kelaparan karena nggak ada yang masakin untuk makan dia. Tapi nggak mungkin coba besok kalau bapak ibunya pulang kita cerita ke bapak ibunya. Siapa tahu nanti Yusuf ini bisa diperiksakan ke dokter atau gimana. Mungkin dia mengalami kelainan mungkin. Jangan asal mengambil kesimpulan Mas Pras. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada si Yusuf ini. Berbeda dengan si Yusuf yang dengan asiknya dengan Wahyuni, makhluk alam gaib ini. Si Yusuf ini dengan enjoynya jalan ke sana kemari bahkan berbagi cerita. Bahkan berbagi cerita tentang kampus mereka masing-masing. Yusuf yang ada di Jogja yang tinggal di kampus ternama dan Wahyuni pun menceritakan tentang kampusnya yang di alam gaib sana yang diberi namanya UNJ atau Universitas Negeri Jin. Mereka sangat asik. Bahkan Yusuf sampai melupakan kalau dia dengan Wahyuni ini berbeda alam. Sampai ketika itu malam Jumat, Yusuf dan Wahyuni itu pun bercerita berbagai macam cerita. Hingga akhirnya mereka pun menyentuh cerita soal asmara. Rupanya si Yusuf ini ada rasa dengan Yuni. Dan Yuni pun meskipun di alam gaib, sepertinya Yuni juga menyimpan rasa pada Yusuf. Dik Yun, ada apa Mas? Aku makin lama makin betah denganmu. Begitu pula aku Mas Yusuf. Aku pun semakin sayang sama kamu. Dik Yun, aku ingin kita nanti bersatu. Mas Yus, kita tidak bisa Mas. Kenapa Yun? Kenapa tidak bisa? Alam kita berbeda. Engkau di alam manusia, jangan aku di alam gaib. Kita nggak mungkin bisa bersatu karena 2 alam yang berbeda. Kita akan dapat murka dari Yang Maha Kuasa Mas kalau sampai kita bersatu. Tapi aku cinta kamu Yun. Sebenarnya aku pun demikian Mas. Namun kita tidak bisa menolak takdir yang ada pada diri kita. Maka untuk itu Mas, karena ini sudah akhir dari masa kunjunganku ke alam dunia, aku akan kembali ke alamku ya Mas. Kita akan berjumpa di lain waktu. Tapi bagaimana caranya kita akan berjumpa? Sedangkan alam kita berbeda. Mas kan bisa telepon saya. Masa kamu punya telepon? Punya Mas. Ini nomornya dicatat ya. Mohon maaf untuk nomor telepon saya rahasiakan untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan. Ya kalau cuma lewat telepon kan kita nggak bisa bertatapan wajah Yun. Kalau aku mau ke alammu bisa nggak kira-kira? Kan kamu bisa berkunjung ke alamku. Bisa Mas. Ini tak kasih mantranya ya. Nanti dibaca mantranya 3 kali, maka Mas akan bisa berkunjung ke alamku. Mantra pun kami rahasiakan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya setelah Yusuf mencatat mantra dan nomor telepon dari Yuni, tiba-tiba Wahyuni pun menghilang dari pandangan. Wahyuni sudah kembali ke alamnya dan terdengarlah gema adzan maghrib dari masjid yang ada di sekitar rumahnya si Yusuf. Yusuf pun akhirnya kembali ke rumah dan selalu mengingat akan Wahyuni, gadis dari alam gaib yang pernah dijumpainya seminggu itu. Itulah sekelumit kisah tentang Kancaku Jim yang mengkisahkan tentang Yusuf dan Wahyuni, sepasang insan yang berbeda alam namun bisa jumpa dengan akrab dan bisa berteman layaknya sealam saja.